Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi manfaat zakat, infak, dan sedekah. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali tentang pengertian zakat, infak, dan sedekah. Ada yang tahu pengertiannya? Baik, pengertian dari zakat sendiri adalah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada penerima dengan syarat tertentu. Contohnya, zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan infak adalah membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Selanjutnya, sedekah adalah bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan mengharap ridha Allah. Jadi, setelah kita mempelajarinya, kita akan mengetahui apa itu manfaat zakat, infak, dan sedekah. A. Manfaat zakat. Menunaikan zakat banyak sekali manfaat bagi muzaki atau orang yang memberi zakat, dan mustahik, orang yang menerima zakat. Zakat juga memberikan manfaat kepada masyarakat umum lainnya. Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Manfaat zakat. Ternyata dengan kita berzakat akan menimbulkan banyak sekali manfaat. Yang pertama, menyuburkan sifat kebaikan dan meningkatkan harta. Yang kedua, menolong mustahik dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga, membersihkan sifat kikir, sombong, dan sifat tercela lainnya. Yang keempat, mendidik agar bersifat pemurah dan amanah. Yang kelima, ungkapan syukur atas rezeki yang dimiliki. Yang keenam, meningkatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya. Dan yang ketujuh, menjaga timbulnya kejahatan-kejahatan. Hikmah mengeluarkan zakat. Hikmah zakat bagi muzaki yaitu mendapat ridha Allah, mensucikan harta, menjauhkan sikap tercela, menumbuhkan sikap terpuji, menghindarkan mara bahaya, dan ungkapan syukur. Hikmah zakat bagi mustahik yaitu mencegah sikap iri, merasa terbantu kesulitannya, dan mempererat hubungan dengan muzaki. B. Manfaat infak. Infak bersifat khusus karena harta yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan keagamaan, misalnya untuk kepentingan masjid, musola, dan tujuan berdakwah. Selanjutnya, manfaat infak. Yang pertama adalah menambahkan keimanan.
Yang kedua, sebagai bekal di akhirat. Yang ketiga, menambahkan rezeki dan keberkahan. Yang keempat, memperkokoh persaudaraan sesama muslim. Yang kelima, meningkatkan syiar Islam. Dan yang keenam, terwujudnya sarana ibadah bagi umat Islam. Hikmah dari infak. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial. Yang ketiga, ikut meringankan beban orang lain. Dan yang keempat, dapat mempererat tali silaturahmi. C. Manfaat sedekah. Sedekah bersifat luas dibandingkan infak. Bentuknya tidak hanya berupa harta, tetapi dengan jasa, tenaga, dan lain sebagainya. Penerimanya tidak hanya kepentingan agama, tetapi siapa saja. Mengamalkan perintah zakat, infak, dan sedekah. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyantumkan ayat yang berisi tentang perintah untuk berzakat, infak, dan sedekah. Hukum infak dan sedekah adalah sama, yaitu sunnah. Tetapi karena infak dan sedekah sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang kurang mampu, maka kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan infak dan sedekah, sehingga umat Islam yang kurang mampu dapat tertolong oleh saudaranya sesama muslim. Untuk lebih memahami materi pada hari ini, silahkan mengerjakan latihan soal berikut ini. Kemudian difoto dan dikirim kepada ibu guru. Sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.